Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kayaya. Pada video kali ini, seperti biasa, kita akan belajar bareng lagi tentang tema 7, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Sebelum kita memulai ke pembelajarannya, jangan lupa untuk berdoa dan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas ya. Kita langsung ke pelajarannya. Check it out! Teman-teman, kemarin kita sudah belajar mengenai keragaman di Indonesia. Selain suku bangsa dan agama, teman-teman tahu nggak bahwa tidak hanya suku bangsa dan agama, cagar budaya pun termasuk dalam keragaman budaya Indonesia. Teman-teman tahu nggak apa itu cagar budaya? Cagar budaya itu apa sih, Kak? Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Contoh cagar budaya itu apa sih, Kak Yaya? Contoh yang dekat-dekat aja di DKI Jakarta ada cagar budaya, yaitu Monumen Nasional. Siapa yang sudah pernah ke Monumen Nasional? Tulis di kolom komen ya. Kenapa ya Monumen Nasional itu termasuk ke dalam cagar budaya? Kita baca teks berikut yuk. Monumen Nasional. Monumen Nasional atau sering disebut Monas merupakan salah satu kebanggaan bangsa Indonesia, khususnya warga Jakarta. Monas merupakan tugu peringatan untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945. Monas termasuk 37 benda cagar budaya DKI Jakarta. Tingginya yang mencapai 132 meter, berdiri di atas tanah seluas 80 hektar. Monas mulai dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 dan mulai dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Monas merupakan tujuan wisata yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar. Pada dinding dalam terdapat rangkaian peristiwa sejarah bangsa Indonesia, dari mulai zaman penjajahan Belanda sampai zaman pembangunan. Sejarah tersebut diukir dalam bentuk relief timbul yang indah. Pada puncak tugu monumen terdapat lidah api atau obor yang berlapis emas seberat 50 kg. Obor tersebut melambangkan semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Teman-teman, teks Monumen Nasional ini mengandung informasi loh. Ada yang tahu apa saja informasi yang terkandung dalam teks Monumen Nasional? Kita bahas ya. Cara cari informasi di suatu teks itu gampang banget teman-teman. Caranya adalah menggunakan pertanyaan 5W1H. What, when, where, who, why, and how. Sudah paham? Kita lanjut ke pengaplikasiannya. Informasi yang terdapat pada teks Monumen Nasional. Yang pertama, apa itu Monas? Monas merupakan tugu peringatan untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945. Ini merupakan informasi
yang terdapat pada teks Monumen Nasional. Yang kedua, kapan Monas dibangun? Monas mulai dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961. Yang ketiga dan selanjutnya, surat cinta Kak Yaya alias tugas untuk kalian semua. Semangat! Jangan lupa difoto dan dikirim ke Bapak Ibu Guru ya. Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Magnet itu apa sih Kak Yaya? Magnet itu adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet atau yang dapat menarik benda lain. Tapi tidak semua benda ya bisa ditarik, ada beberapa benda yang tidak bisa ditarik. Kita masuk ke pembelajaran gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh dorongan dan tarikan dari magnet. Magnet mempunyai bermacam-macam bentuk, yaitu batang, silinder jarum, bentuk U, dan ladang atau tapal kuda. Lihat gambar di bawah. Selain bentuk-bentuk, magnet pun punya sifat-sifat teman-teman. Yang pertama adalah kutub magnet ada dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Di kompas, kutub utara disebut north, kutub selatan diganti dengan south. Apabila kedua kutub yang tidak senama, utara dan selatan, dihadapkan, maka hasilnya tarik-menarik. Sedangkan kutub yang senama, selatan dan selatan, atau utara dan utara, dihadapkan, hasilnya akan tolak-menolak. Jika semua magnet bergerak bebas, kedua kutub akan selalu menunjukkan utara dan selatan. Kekuatan yang dimiliki magnet adalah daya tarik yang dapat menembus suatu benda. Benda yang ditembus oleh magnet antara lain kertas, daun, kaca, kayu, dan lain-lain. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi dan baja. Benda yang bisa ditarik oleh magnet seperti besi, baja, nikel, kobalt. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda magnetis. Benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet adalah aluminium, kayu, kaca, karet, dan benda yang tidak dapat ditarik magnet adalah benda non-magnetis. Nah, untuk percobaan tentang magnet, kali ini kayak cuma pakai dua bahan aja. Yang pertama, tempelan kulkas. Coba dilihat kulkasnya teman-teman semuanya, ada tempelan atau enggak. Itu bisa loh dijadiin bahan untuk percobaan kali ini. Dan yang kedua, boleh pakai jarum peniti punya ibunya atau jarum pentul, pokoknya yang berbahan besi ya teman-teman. Kalau Kak Yaya pakai strap masker. Kita coba ya berhasil atau enggak nih kira-kira. Yeay, berhasil! Jangan lupa untuk coba di rumah ya teman-teman. Sekian video dari Kak Yaya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye, sarange. Semangat belajarnya!